Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Ya, baiklah, hari ini kita akan belajar mengenai penerapan materi lingkaran dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pelajaran matematika kelas 8. Next. Dan sebagai kompetensi dasar, kompetensi 7 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut pusat, sudut keliling, panjang busur, dan luas lingkaran serta hubungannya. Dan tentunya lanjut, yang menjadi tujuan pembelajaran kita saat ini di beberapa menit ke depan adalah peserta didik diharapkan dapat menggunakan konsep lingkaran untuk dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan lingkaran. Lanjut. Nah, kita masuk pada contoh yang pertama. Silakan perhatikan. Nah, ini ada suatu satelit beredar mengelilingi bumi dengan ketinggian 2000 km di permukaan bumi. Next. Nah, jika diperkirakan diameter bumi adalah 12.800 km, lanjut. Maka taksiran terbaik untuk menyatakan panjang lintasan yang ditempuh satelit tersebut untuk satu kali mengorbit mengelilingi bumi adalah. Nah, sekarang untuk kita lebih jelasnya, kita perhatikan gambar ilustrasi berikut. Nah, ini ada gambar bumi dan ini adalah diameter dari bumi, yaitu 12.800 km. Dan selanjutnya ini adalah lintasan dari satelit. Sedangkan tinggi dari satelit tersebut adalah 12.800 km. Lanjut. Nah, maka untuk kita mendapatkan jari-jari lintasan itu sama dengan jari-jari bumi itu ditambah dengan ketinggian satelit. Di gambar itu ditunjukkan jari-jari bumi dengan garis putus-putus berwarna kuning, sedangkan ketinggian satelit itu ditunjukkan oleh garis putus-putus berwarna merah. Lanjut. Nah, sedangkan untuk menghitung keliling lingkaran, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa rumus untuk menghitung keliling lingkaran itu adalah 2 kali Pi kali R. Maka sama dengan 2, kita gunakan Pi, nilainya adalah 22/7. Kita kalikan dengan jari-jari bumi, itu adalah 8.400. Ya, jadi untuk kita mendapatkan panjang lintasan diketahui itu berbentuk seperti lingkaran. Maka untuk mendapatkan panjang lintasan itu sama dengan keliling lingkaran. Sedangkan keliling lingkaran itu sama dengan 2 dikali Pi dengan 2 kali Pi kali R. R itu adalah jari-jari. Lanjut. Nah, sama dengan 2 dikali Pi, kita ambil nilai 22/7 dikali dengan jari-jari bumi, yaitu 8.400 km. Maka hasilnya kita bisa sederhanakan 8.800 dibagi 7. Maka hasilnya adalah 1.200. Nah, 1.200 kita kalikan dengan hasil dari 2 kali 22 dikali 44. Maka hasilnya 44 kali 1.200 km, hasilnya adalah 52.800 km. Jadi lanjut. Jadi untuk taksiran terbaik untuk menyatakan panjang lintasan yang ditempuh oleh satelit untuk satu kali mengorbit mengelilingi bumi adalah 52.800 km. Ya, kita lanjut pada contoh yang kedua. Jadi di yang kedua, di sini diketahui jarak pusat sumbu gear pada sepeda X adalah 70 cm. Ini jarak pusat dari kedua gear. Dan selanjutnya, jika diameter gear belakang, jadi ini gear belakang yang besar 15 cm dan gear depan itu 10 cm,
maka taksiran terdekat panjang rantai penghubung kedua garis tersebut adalah, di sini ada beberapa pilihan A, B, C, dan D. Dan selanjutnya kita masuk di pembahasan. Nah, diketahui jarak pusat, ini jarak pusat dari gear depan dengan belakang itu adalah 70 cm, dan diameter gear belakang yang ini yang besar atau disimbol dengan D1 itu sama dengan 15. Maka dengan dari diameter 15 kita mendapatkan jari-jari gear belakang, karena jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Jadi setengah dari 15 itu adalah 7,5. Itu jari-jari dari gear belakang. Sedangkan untuk gear yang di depan memiliki memiliki diameter 10. Jadi untuk jari-jarinya setengah dari 10 itu adalah 5 cm. Jadi itu yang diketahui. Selanjutnya yang menjadi pertanyaan, kita akan mencari nilai taksiran terdekat panjang rantai penghubung kedua garis tersebut. Kita lanjut di penjelasan. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita menggunakan konsep yang sudah kita pelajari, yaitu garis singgung persekutuan luar. Karena masalah ini dia berhubungan dengan garis singgung persekutuan luar, di mana untuk mencarinya yaitu D kuadrat itu sama dengan P kuadrat. Itu P itu adalah jarak pusat kedua lingkaran dikurangi dengan jari-jari pertama dikurangi jari-jari kedua, kemudian dikuadratkan. Kemudian kita substitusi nilai yang ada yang tadi diketahui. Jarak pusat 70 kita masukkan di nilai P. Kemudian jari-jari yang pertama 7,5 kita masukkan, dikurangi jari-jari yang kedua 5, dan selanjutnya hasilnya itu kita kuadratkan sehingga didapatkan 4.900 dikurang 6,25 itu didapat 4.893,75. Nah, untuk mendapatkan taksirannya kita mencari akar dari 4.893,75 sehingga kita dapat 69,9 cm atau mendekati dengan 69. Karena kita mencari adalah jarak taksiran terdekat. Jadi diambil dibulatkan ke bawah. Jadi 69. Kalau orang bulatkan ke atas 70 itu lebih jauh sedikit. Karena ini mencari taksiran terdekat, maka dibulatkan ke bawah. Selanjutnya contoh yang ketiga. Jadi taksiran terdekat panjang rantai penghubung kedua gear tadi yaitu adalah 69 cm. Jadi pilihan jawaban ada di B. Lanjut. Nah, contoh yang terakhir, ini ada sebuah taman yang berbentuk lingkaran yang berjari-jari 2,5 meter. Jadi ini jari-jari taman. Kalau di sini sebagai titik pusat dimisalkan sebagai O, dan di ujung taman itu dipakai simbol A. OA. Dan di tepi taman akan dibuat jalan melingkar. Jadi ini putih ini akan dibuat jalan dengan lebar 1,25 meter. Nah, di sini kita akan menghitung biaya pekerjaan untuk membuat jalan. Ini biaya untuk membuat jalan ini. Jika pekerjaan itu biayanya adalah 8.000 per meter persegi, maka kita akan menghitung berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk membuat jalan yang melingkar tersebut. Lanjut. Nah, ini yang diketahui, tadi yang diketahui yaitu OA dari jarak pusat lingkaran ke titik A itu 2,5 meter. Baru AB luas jalan itu 1,25 meter. Dan selanjutnya untuk biaya untuk membuat jalan 8.000 per meter persegi. Nah, yang ditanyakan biaya keseluruhan untuk membuat jalan. Nah, karena jalan dan taman ini berbentuk lingkaran, jadi kita akan menggunakan konsep luas lingkaran. Nah, pertama kita mencari luas taman dulu. Luas taman ini. Karena luas taman
sama berbentuk lingkaran, jadi kita menggunakan rumus cara menghitung luas lingkaran. Nah, luas lingkaran itu adalah pi kali R pangkat 2. Nah, di mana pi kita menggunakan 3,14. Nah, kenapa harus pakai 3,14? Karena kita melihat dari nilai jari-jari. Karena jari-jari bukan kelipatan 7, agar lebih mudah kita melakukan perhitungan, kita gunakan 3,14. Kita kali dengan jari-jari, yaitu 2,5 jari-jari utama. Sehingga 2,5 dikuadratkan hasilnya 6,25. Selanjutnya dikalikan dengan nilai pi 3,14, hasilnya 19,62 meter persegi. Nah, ini luas taman. Selanjutnya kita mencari luas keseluruhan. Nah, kita selanjutnya mencari luas keseluruhan. Luas taman ditambah dengan luas jalan. Nah, itu yang sana, OB. Itu didapat 3,75. 3,75 itu didapat dari jari-jari taman 2,5 ditambah dengan luas jalan 1,25. Jadi jari-jarinya adalah 3,75. Maka untuk mencari luas keseluruhan, rumusnya masih sama dengan tadi, IR pangkat 2. Jadi 3,14 kali 3,75 kuadrat, hasilnya 3,75 kuadrat, hasilnya 14,06. Dikalikan dengan nilai pi 3,14, didapatkan hasilnya 44,14. Jadi ini luas keseluruhan. Maka selanjutnya kita bisa mendapatkan luas jalan dengan kita mengurangkan luas keseluruhan. Jadi luas keseluruhan kita kurangkan dengan luas taman. Mohon maaf, di sini ada kesalahan pengetikan. Jadi ini sebenarnya luas taman. Luas keseluruhan dikurangi dengan luas taman, maka hasilnya sama dengan 24,52 meter. Jadi itu luas jalan. Nah, yang pertanyaan tadi kan berapa harga untuk membuat jalan. Jadi dari hasil ini, dari hasil ini kita bisa mendapatkan biaya pengerjaan dengan mengalihkan luas jalan dikali dengan harga per meter. Yang tadi adalah 8.000 per meter persegi. Jadi kita kali dengan 24,52, maka hasilnya seluruh biaya untuk membuat jalan tersebut adalah 196.160 rupiah. Jadi itu DP biaya seluruh untuk membuat jalan tersebut. Bisa dipahami? Nah, demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Jadi semoga apa yang kita belajar di beberapa menit itu bisa bermanfaat tentang bagaimana kita menerapkan konsep lingkaran dalam permasalahan kehidupan sehari-hari. Jadi apa yang sudah kita belajar, kiranya kita bisa mempraktekkan penerapan materi lingkaran dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jangan lupa tetap selalu jaga kesehatan, tetap di rumah, dan tetap semangat belajar. Dan kita lanjut nanti di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.